Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali guys dalam prosesi adat Rambu Solo almarhum Andreas Pulung Sorreng atau AP Sorreng di Pentalluan, Kelurahan Makale, Pentalluan, Kabupaten Tana, Toraja, pemirsa. Hari ini memasuki prosesi adat Pasonglo atau Mapalao. Jadi ini akan diajak keliling, dibawa keliling kampung, dan saat ini akan dilaksanakan dulu kebaktian atau ibadah Pasonglo, pemirsa. Kita akan memasuki ibadah yang boleh berkesempatan hadir pada saat ini. Yang kami hormati pemerintah setempat, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, dan kita sekalian, sidang penghiburan yang dikasihi di dalam Tuhan, yang boleh datang dari berbagai tempat. Syukur kepada Tuhan atas perkenan dan pemeliharaannya, sehingga pada saat ini dalam ibadah penghiburan kita boleh kembali duduk bersama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan untuk saling menopang dan menghibur. Ketika Allah menyatakan kebenarannya atas kehidupan seseorang lewat peristiwa kematian, maka orang-orang di sekitarnya yang mengenal dan yang mengasihinya tentu akan merasakan duka. Dan inilah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa hidup ini adalah kefanaan. Dan dalam kefanaan itu semuanya ada dalam pengaturan kuasa penuh di bawah kendali Allah Bapa yang Esa. Sebab hanya Allah saja yang mampu menentukan batas waktu kehidupan seseorang di dunia ini melalui jalan kematian. Segala sesuatu ada waktunya. Namun di atas semuanya itu satu hal yang selalu tepat, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 15 firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian dari semua orang yang dikasihinya. Dan juga mewakili segenap keluarga diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian atas kehadirannya dalam ibadah penghiburan saat ini. Baik, segera kita akan masuk di dalam ibadah yang akan dilayankan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Kasipo dan akan bekerja sama dengan BPS Gereja Toraja, yang dalam hal ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH sebagai pelayan firman, dan liturgos Ibu Rahel Jelita. Kepada hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya dengan berkasih dipersilakan. Jangan kemeribut kalau ibadah orang lah. Jangan kemeribut lah. Ya, duduk. Perhubungan yang tersihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati, kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan dalam ibadah penghiburan pada saat ini. Dipersilakan persembahan pujian dari orang tuaku Bapak Johan dengan judul lagu Indah Rencanamu Tuhan. Saya saksikan tentang itu tanggal 2 tahun lalu saya dilahirkan di Eropa sekolahnya. Sampai saat ini Tuhan berkenan kepada saya. Amin. Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, namun ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, kini hati menderita dan ku tak
Kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang-orang percaya. Namun selalu manusia yang lemah, kita tidak mampu melawan pahitnya duka cita karena kematian orang yang kita kasihi. Mari di tengah duka cita ini kita datang kepada Yesus, Sang Penghibur sejati. Dialah yang senantiasa mengokohkan kita menjalani kehidupan ini. Seperti rusa rindu sungainya, kita menyanyikan dengan sikap berdiri bagi kita yang memungkinkan untuk berdiri. Dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari dalam satu pengakuan pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Kita dengarkan litani pengharapan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ku berserah kepada Allahku. Dipersembahkan persembahan pujian penghiburan dari orang tuaku usia indah dari jemaat Kesipur.
Oh iya, iya, siap dia. Halo. Hai. Oke. Oke. Kita sementara ibadah pemirsa. Ibadah Pasonglo. Iya, nanti akan Oh iya Bu ya. Nanti. Iya. Orpa, siap. Orpa Jenny, oke mantap. Iya, mantap Ibu Orpa. Kita masih ibadah ini untuk Pasonglo, guys. Alfa, Umbani temos di Makale temos di Pentalluan. Perko kutulis tuh nata ini tanda itu tuh lokasi tapi marko. Warto palangan mangka mereka totong lo ma badong mangka mo bosku dah kau kapang na dito le kinano mo nepe mana santonina jadi nanti sebelum kita berangkat ma Pasonglo akan dilaksanakan lagi kegiatan ma badong dari grup ma badong Tonglo dari Tonglo. Weh mantap memang badong Totonglo guys, sangat merdu dan
pokoknya mantap. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, cuma bisa dibilang mantap. Iya, mantap memang. Ya begitu sih. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, segenap keluarga, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita tenang, kita tunduk kepala, kita berdoa. Di pelataran duka hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban duka yang dialami oleh keluarga dan segenap rencana rangkaian acara pemakaman dari orang tua, ayahanda, kakek yang kami kasihi, almarhum Bapak Andreas Sorreng, kakeknya Lia. Kami mau mendengarkan isi Tuhan hari ini agar kami tahu Tuhan hal terutama yang Tuhan cari dalam kehidupan kami, termasuk dalam seluruh rangkaian acara pemakaman orang tua ayahanda yang kami kasihi. Kami mau mendengarkan isi Tuhan hari ini. Tolong hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini, kata demi kata, dan biarkan dalam waktu sejenak ini sabda Tuhan adalah tempat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkenan berbicara bagi kami sekalian, melampaui segala kelemahan, keterbatasan, dan kejelasan Tuhan. Berbicara Bapa, mendengarkan suara sendiri kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, berpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin bacakan sebagian dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90, saya baca beberapa ayat. Saya baca ayat 1 sampai 12. Mazmur 90 ayat pertama sampai ayat 12, sabda Tuhan demikian saudara. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa, Amin. Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau Allah. Engkau membalikan manusia kepada dunia dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu bidang jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang menyusut dan lain. Sungguh, kami hanya senyap karena ampun kamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena kemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti itu. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami buat 80 tahun, dan kebanggaannya dalam kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Siapakah yang mengenal kekuatan Tuhan dan takut kepada Tuhan? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedikit hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh dengarkan bersama-sama. Ini Mazmur yang secara tradisi diyakini sebagai satu doa Musa, tapi Allah yang luar biasa. Pertanyaan yang paling dasar di tengah-tengah syukur apa? Ibadah kita hari ini dalam rangkaian acara pemakaman ayahanda yang dikasih. Satu hal yang luar biasa adalah ini seorang hamba Tuhan yang begitu dekat dengan Tuhan. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan Musa. Begitu dengan kalau membaca teks, dia sadar betul sedekat apapun dia dengan Tuhan, seintim apapun dia dengan Tuhan, hidupnya tetap benar. Sedekat apapun dia dengan Tuhan, hidupnya itu seintim apapun dengan Tuhan. Boleh. Tapi yang luar biasa adalah sama yang lain adalah meskipun dia tahu bahwa sedekat apapun dia dengan Tuhan, hidupnya tetap benar. Sama yang luar biasa adalah doanya. Dia minta kepada Tuhan, hai Tuhan, bagaimana Allah dan boleh dia Tuhan, Engkau
dia dengan Tuhan tetap hidupnya seperti Arab. Tapi kalau si mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan turun-temurun, dia coba bayangkan maksud Yesus. Dia mau yang bergantung kepada Tuhan bukan hanya dirinya, tapi dia mau anak hidupnya turun-temurun juga bergantung kepada Tuhan. Dia mau iman yang dia miliki diwariskan turun-temurun kepada Tuhan. Saya mau seperti dia yang punya keyakinan luar biasa kepada Tuhan. Seperti saya bayangkan saudara. Saya bilang, Musa ini tidak ada hamba Tuhan yang lebih dekat sedekat Musa dengan Tuhan pada Musa. Tapi benar kan? Waktu Miriam, saudara Musa, mengatakan Musa, karena Musa mengambil perempuan Kus sebagai istri. Miriam sebagai mengatakan dia, mengambil orang sampai dia, siapa tahu Miriam yang berani mengatakan Musa hamba-Ku, tidak tahu, tidak ada seorang pun yang bisa bicara dengan Tuhan muka dengan muka selain Musa. Bukan orang lain yang bilang Musa dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang. Tidak ada orang yang sedekat Musa dengan saya. Tidak ada orang yang berani bisa bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Satu-satunya orang yang diizinkan yang gunung Sinai menerima langsung 10 Taurat dari Tuhan, dari tangan Tuhan. Musa. Bahkan kalau itu Miriam, kalau Tuhan marah kepada dia karena mengatakan Musa orang hamba Tuhan yang disayang Tuhan itu. Dia bilang Musa. Pertanyaan mendasar itu di situ Pak. Musa ini begitu dekat dengan Tuhan. Tidak ada orang yang sedekat Tuhan dibandingnya. Tapi yang menarik adalah apa? Sedekat apapun dia dekat dengan Tuhan, hidupnya tetap berubah. Lalu yang jadi soal adalah kalau ternyata sedekat apapun saya dengan Tuhan, hidup tetap rapuh. Lalu pertanyaannya, untuk apa saya dekat kepada Tuhan? Kalau ternyata dekat dengan Tuhan, tidak membuat hidup saya berubah. Dekat dengan Tuhan itu tidak membuat hidup saya lebih pandai. Dekat dengan Tuhan itu tidak membuat hidup saya tidak sakit dan segala macam. Itu pertanyaan paling mendasar. Apa yang luar biasa pada diri Musa? Karena Musa meyakini apa yang jadi dasar pada diri Musa sampai sekali lagi. Dia mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, mau menjadikan Tuhan tempat pertemuan yang turun-temurun. Meskipun dia tahu dekat dengan Tuhan itu ternyata ya dekat dengan Tuhan itu kita perlu perbedaan sedikit banget. Oke, susah. Itu pertanyaan mendasar. Saya mau seperti Musa yang meskipun saya tahu saya lemah, saya tidak mau berpaling. Itu kira apa? Tapi saudara, setelah yang menarik, Musa itu mau mewariskan mana? Kan dia sudah tahu tidak masuk jadi kanan. Nanti di rumah Melawan sudah terjadi perjanjian. Tapi meskipun dia tahu dia tidak akan masuk, bayangkan pesan perpisahan di suku kita Ulangan itu masih dia pesankan kepada semua generasi yang akan masuk dari perjanjian. Ajarkan kepada Yesus berulang-ulang sampai ketika kau lagi tidur, lagi berjalan, lagi berbaring, ajarkan kepada kamu takut kepada Tuhan. Kamu coba bayangkan, Musa tidak hanya mau menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perteduhan yang turun-temurun, tapi juga mau meminta generasi selanjutnya menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan yang turun-temurun. Dalam dunia bisnis, saya pernah baca satu buku menarik sekali ya. Konglomerat hebat itu. Katanya dari semua konglomerat yang berhasil itu biasanya 85% generasi pertama. Generasi pertama. Yang keturun merokok itu biasa tidak sehebat lagi. Apalagi kita taruh beda komponen, mungkin tak bisa betul. Jadi hasil penelitian 85% dari konglomerat itu generasi pertama yang rasakan sakitnya, pahitnya dan segala macam. Biasanya kalau sudah menurunkan ke bawah itu tidak mudah. Saya jadi paham, saya kenal beberapa teman ya, saya harus sebut namanya. Ya, pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia. Saya tanya, anaknya kerja di mana? Dia bilang, saya titip di perusahaan ini, Pak Pendeta. Kenapa nggak kerja di perusahaan Bapak aja? Dia di perusahaan kami, bosnya di sini. Nggak rasakan caranya menderita, nggak merasakan rasanya diperintah orang. Dia jadi di sini, dia perintah direktur saya, Pak Pendeta. Dia harus kerja di orang, belajar susah di sana. Jadi
Kau bayangkan, mewariskan bisnis tidak mudah rupanya. Apalagi mewariskan iman. Dan Musa ini bicara, Tuhan, doanya adalah apa? Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Musa mau bukan hanya dia yang bergantung kepada Tuhan, tapi dia mau anaknya bergantung kepada Tuhan, cucunya bergantung kepada Tuhan, cicitnya bergantung kepada Tuhan. Itu hal yang penting. Makanya saya bisa bilang dimanapun acara saya bilang, dalam suara karya terpemakan, tidak lalu kumpulin kita anak kulit mau kulit. Tuhan mau iman itu diwariskan turun-temurun. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu pertanyaan paling mendasar, saudara. Apa yang membuat Musa mau bergantung kepada Tuhan turun-temurun? Sekali lagi, meskipun dia tahu seintim apapun dia dengan Tuhan, dia tahu betapa dirinya rapuh. Sejarah kehidupan manusia perlihatkan ribuan tahun berganti, teknologi berkembang luar biasa. Tapi faktanya hari ini saya bilang, selama ribuan tahun, miliaran manusia pernah hidup di bumi ini, semua berakhir dengan kematian. Jutaan manusia paling pintar pernah hidup di bumi ini, semua berujung dengan kematian. Jutaan manusia paling perkasa pernah hidup di bumi ini, semua berujung dengan kematian. Seluruhnya debu tanah. Kalau baca sejarah, saya suka baca buku-buku sejarah Kekaisaran Cina misalnya. Saya bilang, oh ternyata cerita laki padada yang mau hidup selamanya bukan hanya dari Toraja, tapi dulu rupanya dari dulu di Kekaisaran Cina itu, karena Cina itu kan terkenal dengan ilmu pengobatan tuh. Ternyata keinginan hidup abadi dari dulu ada. Tapi faktanya hari ini saya bilang, sehebat-hebatnya dulu sampai hari ini, Alkitab masih memperlihatkan betapa manusia itu. Saya nggak tahu ya perkembangan ilmu kesehatan hari ini. Saya ketemu teman, saya telepon teman kemarin, lagi di mana bos? Di Taiwan. Lagi ngapain? Ini pergi stem cell. Dokter mau apa ya? Jadi kan biar awet muda Pak. Jadi atau diambil darahnya saya dikorupsi kembali, dua kali disuntik kembali ke dalam. Apa katanya ini biar kita awet muda Pak. Kamu masuk ke rumah gua, masuk ke rumah. Saya nggak tahu berapa. Tapi yang saya baca di beberapa literatur memang beberapa pengobat paling kaya di dunia hari ini memang sudah menyediakan dana-dana CSR yang besar sekali untuk memiliki apa mungkin bisa hidup lebih panjang. Tapi faktanya saya bilang, sejauh yang saya tahu, siapa penguasa paling hebat di bumi ini berujung semua kembali ke debu. Yang tadi sama Inaya yang di situ Saudara, pertanyaan yang menarik adalah apa yang bisa membuat orang seperti Musa yang tahu bahwa dirinya sangat dekat dengan Tuhan, tapi pada sisi lain juga tahu betapa sedekat apapun dia dengan Tuhan tetap saja debu. Lalu untuk apa? Apa yang membuat dia mau terus bergantung kepada Tuhan turun-temurun, bahkan minta anak cucunya juga bergantung kepada Tuhan turun-temurun, padahal sekali lagi dia tahu sedekat apapun dia dengan Tuhan, dia tahu dirinya Tuhan. Apa yang luar biasa saudara? Ayat 2 menarik sekali, dia bilang masuk 92. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Apa yang kelihatan? Saya bilang satu hal. Musa mau bergantung kepada Tuhan seumur hidupnya, bahkan turun-temurun anak cucunya mau bergantung kepada Tuhan sebab apa? Dia punya satu keyakinan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bupati
berganti, gubernur berganti, presiden berganti, Tuhan tetap. Tuhan tetap Tuhan artinya apa? Yang berkuasa mengatur hidup anak saya, cucu saya ke depan, bukan yang lain. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan tetap Tuhan. Saya selalu bilang jangan bergantung sama orang. Kalau kita bergantung sama manusia, pusing. Presiden berganti, bupati berganti, gubernur berganti. Ya nggak salah. Karena toh hidup kita bergantung sama Tuhan. Butuh bayar gaji orang, lagi rugi kan? Dan itu dasar yang luar biasa. Musa katakan, Musa bilang apa? Hanya Tuhan tempat perteduhan kami turun temurun sebab apa? Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hanya Tuhan yang tetap. Bapak Ibu, benar kamu Musa itu kita uji keyakinan Musa, benar kamu? Keyakinan Musa, jangan keluar karaman. Bapak Ibu, salah satu hal yang seringkali diperdebatkan tentang Musa itu adalah kenapa dia tidak masuk ke negeri ini? Perjanjian lah, padahal keritang itu kesalahan Musa, kami anak si gimana ya? Nah, waktu dia pukulan menikah, jelapan kita tidak mamenya. Bisa, mana coba? Dia ketika dipanggil Tuhan umur 120 tahun memang, tapi firman Tuhan katakan matanya masih luar biasa. Ya, 120 tahun. Dan dia tahu pendeta-pendeta itu kalau dibilang orang yang paling berjasa, dia yang berjasa membebaskan Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Coba bayangkan ya, dia memimpin bangsa yang tegak penduduk ini 600.000 orang, gabung penduduknya Tanah Toraja, Toraja Utara. Sedangkan kita biasanya misalkan lebih menjadi bupati, kita maksudnya Musa ini memimpin orang 600.000 dalam gurun satu bangsa yang tegak. Tuhan kasihnya luar biasa. Kalau bilang kehebatan, siapa yang menjadi dari Musa? Air dia 7 tongkat air sungai ini berubah dari air jadi darah. Apa yang bikin 10 bulan? Itu nanti Kita nalo mau bebas surat. Hebat sekali. Toraja is even nickname Israel because people majority Christian here. Kalau pendeta ngumpul, aku jangan kaya, jangan mau inklusif, sedangkan Musa sangat inklusif. Musa tak komplain bagian. Dia tetap memimpin perjalanan itu, kita benar itu, Musa memimpin perjalanan. Tapi itu dia tidak berhenti lepas, makanya kami yang pertama nanti pemuda ya, urus sekali dengan kita nanti. Dia melanjutkan pekerjaannya sampai garis terakhir, meskipun dia tahu dia tidak akan masuk ke dalam. Orang bilang, kenapa Musa tidak komplain bagian? Kenapa Musa tidak komplain? mantap sama tambal bosku. Sebab Musa tahu Ada kawan lo ini. ada saja. Musa bekerja dengan sangat memulia. Musa tahu ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar tanah secara materi. Yaitu apa? Kebersamaan dengan Tuhan. Dan kalau saya bilang tadi benarkah keinginan benar, itu keinginan Musa, dia tidak mau menjadi bagian dia. Saya bilang benar. Tapi ingat kan? Ribuan tahun setelah zaman Musa, pada zaman Tuhan Yesus, ya kan? Zaman Tuhan Yesus, ribuan tahun berjalan. Ribuan tahun dari zaman Musa tidak masuk negeri Kanaan sampai di zaman Tuhan Yesus. Kita ingat satu peristiwa, Matius 17. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung yang ada di tanah perjanjian di negeri Kanaan, secara tradisi orang mengatakan itu Gunung Tabor, ada di Israel bagian sedikit agak ke utara. Tapi ingat kan, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Di Toraja News. di atas, Toraja News. ada dua wajah lain di sampingnya. Wajah siapa? Nanti saya like. Oke, Elia siap. dengan Kasih. Musa. Elia dan Musa.
Saya bilang, Bapak Ibu tahu apakah kesamaannya Elia dengan Musa? Nah, ya dua orang tuh muncul tuh. Karena bukan siapa yang muncul di atas. Apa kesamaan Musa dengan Elia? Saya tahu. Saya bilang ada beberapa hal. Yang pertama, dua-duanya orang yang sangat hebat dalam sejarah kehidupan masyarakat Israel. Yang kedua apa? Sama-sama tidak jelas kuburannya. Elia tidak ada kuburannya sebab Alkitab mengatakan dia terangkat lebih hidup ke sorga. Kalau Musa tidak jelas kuburannya karena apa? Nanti baca kita ulangan. Mereka berpisah dengan bangsa itu, anak semua pergi. Musa tinggal seorang diri. Bayangkan baru susah. Orang yang begitu berjasa, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, ketika meninggal dia seorang tak kenal. Yang kuburkan dia siapa? Tuhan. Ayo coba bayangkan. Jadi kalau ditanya di mana makamnya Musa hari ini, waktu tadi nggak tahu kemana Israel. Mungkin kita kan pergi ke makam Raja Daud. Oke, Raja Daud. Kalau makamnya Tuhan Yesus pergi lagi. Kan bisa bawa ke kita. Mana makamnya Musa? Kota aku masal kita. Mana masal kita? Di kitab Ulangan dikatakan Tuhan yang menguburkan dia. Tidak ada orang yang menemani. Bisa bayangkan tuh. Tidak tahu makamnya ada di mana. Tapi saya bilang, orang bilang, wah sedih juga Pak Pendeta. Bukan sedih bos, gak usah sedih. Memang tidak jelas makamnya di mana, tapi yang pasti ketika Yesus dimuliakan di sorga, ada Musa di sana. Nah, jadi biar tidak jelas makamnya di bumi, yang penting jelas tempatnya di sorga kan. Yang repot kalau jelas di bumi, nah tidak jelas di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bilang, benarkah keyakinan Musa? Benar. Ada rentang waktu ribuan tahun. Mulai dari mana? Mulai dari zaman Musa sampai ke Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang pasti, yang dulu diucapkan ribuan tahun sebelumnya, tergenapi pada masa Tuhan Yesus. Apa yang kelihatan? Firman Tuhan benar. Tuhan itu tetap Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya. Makanya saya ingat Bapak-Ibu, waktu Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan kapan itu? Di atas semak, di atas gunung itu waktu dia mengembangkannya. Kemudian muncul Tuhan dalam nyala semak api di nyala api dalam semak-semak itu. Musa pertama kali bicara dengan Musa. Musa tanya begini, Mindan apa? Siapa? Waktu itu dia jawab dan memperkenalkan diri. Apa Tuhan bilang waktu itu? Dia bilang, aku adalah. Saya pikir apa misalnya nanti aku adalah. Rupanya dalam terjemahan bahasa Inggris itu bagus sekali kelihatan. Bahasa Inggris itu dia terjemahkan dengan I am dan I am. Dia bisa bilang I was dan I am. Di terjemahan bahasa Inggris itu bagus sekali I am dan I am. Dua-duanya perasaan Inggris. Waktu ini. Jadi apa yang mau jadi ini? Ketika Tuhan katakan I am dan I am, artinya saya adalah Tuhan. Tuhan yang tidak hanya hadir di waktu lama saja. Bukan Tuhan yang hanya hadir nanti di masa muda. Tapi saya adalah Tuhan yang selalu akan hadir di seluruh perjalanan hidup dari waktu ke waktu. Tuhan yang akan hadir selalu. Tuhan tetap Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Makanya Mazmur 139 dari Tuhan, kemana saya berpikir menjauhi rohmu, saya ikut langit Tuhan ada. Saya bikin kemah di ujung laut Tuhan ada. Bahkan saya mau tempat hidup ke dunia orang mati pun. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang selalu jadi Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, melihat saya ayat 12 ada satu yang ini ayat 1 sampai ayat 12 dia minta yang diminta satu, karena Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sebelumnya supaya kami dapat
Di dalam bahasa sehari-hari itu lebih. Halo guys. Halo guys. Oke guys. Mendengarkan karakter singkatnya. Halo guys. Semua punya masa. Kakek nenek kita sehebat apapun, semua punya batas waktu. Orang tua kita sehebat apapun, semua punya batas waktu. Saudara kita, om tante kita, semua yang kita banggakan, semua punya batas waktu. Satu-satunya yang terus tinggi, hanya Tuhan yang menjadi Tuhan untuk selama-lamanya. Siapapun presidennya dia tetap Tuhan, siapapun gubernurnya dia tetap Tuhan, siapapun bupatinya dia tetap Tuhan. Karena itu yang paling penting adalah seluruh anak cucu dimanapun mereka berada harus bergantung kepada Tuhan turun. Kita bersyukur untuk semua kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan ke seluruh keluarga. Kita boleh melihat banyak hal yang Tuhan kenalkan dalam hidup anak cucu luar biasa. Ayahnya sudah melakukan banyak hal selama hidup dan kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Dan hari ini ayah dan kakek. Terima Tuhan Tuhan harus berikan pas kita selesaikan semua karya sama pertama biarlah temanku keluar perjuangan kembali. Kita di lantangnya Pak Barung ini guys. Padiwan Yurian. Weh mantap Pak Dewan. Selamat bertemu kembali Pak Dewan. Dari Balusu ketemu lagi Pak Dewan di Tonglo. Weh mantap Pak Dewan. Hindi tijurin na jo. Hindi jo. Nako boleh. Dari Tonglo ya. Tonglo Madandan. Apa pernah nih? Hindi ko sih. Apa nih bosku? Udah siang mereka. Lantang 47 minta tolong udah dulu, kita 48 dukung dulu kita ini iya. laptopnya Oke, temannya. mantap. Kirim-kirim bintang dulu, Kak. kirim bintang ke Birga. Kirim dulu bintang 3 orang. Iya. Tapi tolong jangan ki bunga mawar melayu. Oh iya, bir bintang. Oke. Lantang 47. Oh, sudah lewat. Sudah lewat dari lantang 47 guys. Karena kita di lantang 90 ini. Nama yang harum lebih baik daripada laki-laki yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengiringi persembahan kita pada saat ini, bersama-sama kita memuji Tuhan, besarlah untukmu. Kita nyanyikan ayat 1. Karena damai yang
Dipersilakan persembahan pujian penghiburan secara berturut-turut. Yang pertama dari vokal grup Mama Sena APO Kota Jayapura, dilanjutkan vokal grup dari Jemaat Satria Kasih, dilanjutkan solo dari Ibu Pendeta Yeti Sumbung, dilanjutkan vokal grup dari Segenap Cucu. Dipersilakan vokal grup dari Mama Sena APO Kota Jayapura. Oke, macam-macam dari Papua guys akan mempersembahkan lagu pujian penghiburan. Biar meja atas supaya ada tempat kita di sini berteduh sedikit toh. Kau bagaimana bos? Kira-kira apa judul nanti pemirsa? El Sadai.